Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. A few moments later. Assalamualaikum. Halo Besti, kami dari kelompok 6 dari kelas 12 sesum 4 akan menyampaikan materi tentang pengaruh pembangunan wilayah dan revolusi industri terhadap kesejahteraan. Sebelumnya nih Besti, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Farelanda Adiasta Pandega, absen 7. Yang kedua, Febiana Sari, absen 9. Yang ketiga, Kristiana Anggun Mustika, absen 12. Yang keempat, Gigih Novian Islamiyah, absen 13. Yang kelima, Retno Anggraini, absen 32. Yang terakhir, Revan Putra Eka Susanto, absen 33. Kemudian masuk materi yang pertama, yaitu pengaruh pembangunan wilayah terhadap indeks kesejahteraan. Pembangunan wilayah memiliki dampak signifikasi terhadap indeks kesejahteraan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, pendapatan, kesetaraan, dan lingkungan hidup. Efek pembangunan wilayah terhadap indeks kesejahteraan dapat beragam, tergantung pada bagaimana pembangunan tersebut direncanakan dan dilaksanakan. Berikut beberapa pengaruh dari pembangunan wilayah terhadap indeks. Adapun pengaruh positif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan akses kesehatan dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, klinik, sekolah, dan universitas di wilayah yang sedang berkembang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang merupakan komponen penting dari indeks kesejahteraan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pembangunan wilayah seringkali diikuti dengan investasi di berbagai sektor ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, perbaikan infrastruktur. Pembangunan jalan, transportasi publik, fasilitas sanitasi, dan akses ke air bersih dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat secara langsung. Yang terakhir, pengurangan ketimpangan. Pembangunan yang merata dan inklusif dapat membantu mengurangi ketimpangan wilayah dan sosial ekonomi dengan menyediakan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat di wilayah terpencil atau kurang berkembang. Kemudian pengaruh negatif. 1. Dampak lingkungan. Pembangunan wilayah tanpa pertimbangan cukup terhadap lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, polusi, dan degradasi sumber daya alam yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui penurunan kualitas air dan udara dan tanah. 2. Urbanisasi yang tidak terkendali. Pembangunan wilayah seringkali mendorong urbanisasi yang cepat dapat menyebabkan masalah seperti perumahan yang tidak layak, kemacetan, polusi, dan tekanan pada layanan publik, menurunkan indeks kesejahteraan bagi penduduk perkotaan. 3. Ketimpangan baru. Pembangunan yang tidak merata dapat meningkatkan ketimpangan di mana hanya sebagian masyarakat yang mendapat masyarakat dari pembangunan tersebut, sementara yang lainnya terpinggirkan. 4. Kehilangan budaya dan tradisi. Pembangunan wilayah yang mengesampingkan nilai-nilai lokal dan tradisi dapat menyebabkan erosi identitas budaya dan kehilangan warisan budaya, yang merupakan bagian penting dalam kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap indeks kesejahteraan. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan integrasi teknologi digital, kecerdasan buatan, Internet of Things atau IoT, dan otomatisasi ke dalam proses produksi, memiliki dampak yang signifikan terhadap indeks kesejahteraan. Adapun pengaruh positif dari revolusi industri 4.0 terhadap indeks kebahagiaan. Yang pertama, peningkatan produktivitas dan efisiensi dengan adopsi teknologi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan atau AI, dan Internet of Things atau IoT. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, munculnya lapangan kerja baru. Revolusi ini memunculkan berbagai jenis pekerjaan baru, terutama dalam bidang teknologi, analisis data, dan pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, peningkatan akses ke informasi dan pelayanan. Teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas dan cepat ke informasi serta layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, inovasi dalam sektor kesehatan. Teknologi dalam revolusi industri 4.0
seperti telemedicine dan big data memungkinkan diagnosis yang lebih cepat, perawatan yang lebih efisien, serta akses yang lebih baik ke layanan kesehatan. Yang terakhir, peningkatan pendidikan dan keterampilan. Teknologi memungkinkan pembelajaran online yang lebih mudah diakses sehingga masyarakat dapat meningkatkan keterampilan mereka kapan saja dan di mana saja. Kemudian pengaruh negatif. 1. Kesenjangan digital. Perkembangan teknologi yang cepat dapat meningkatkan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakan teknologi baru dengan mereka yang tidak memiliki, baik antar individu maupun antar wilayah. 2. Penggantian tenaga kerja oleh otomatisasi. Otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia dalam beberapa industri yang menimbulkan risiko pengangguran dan ketidakstabilan pekerjaan bagi sebagian pekerja. 3. Kebutuhan akan reskilling dan upskilling. Transformasi pekerjaan membutuhkan pekerja untuk terus-menerus memperbarui keterampilan mereka yang dapat menjadi tantangan bagi mereka yang tidak memiliki akses atau sumber daya untuk pendidikan dan pelatihan. 4. Masalah privasi dan keamanan. Peningkatan ketergantungan pada teknologi digital dan data besar meningkatkan risiko terkait privasi dan keamanan data yang dapat memiliki implikasi negatif bagi individu dan masyarakat. Baik, untuk kesimpulannya, pembangunan wilayah dan revolusi industri memiliki dampak yang kompleks terhadap kesejahteraan. Meskipun membawa kemajuan ekonomi dan standar hidup yang lebih tinggi, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti ketimpangan sosial ekonomi, kerusakan lingkungan, dan perubahan sosial budaya. Untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang bijaksana untuk mengatasi dampak negatif dan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan lingkungan, serta mempromosikan kesetaraan sosial dan akses yang adil terhadap sumber daya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.